Ya, kepolisian perlu cermat melihat. Yang pertama adalah frasa Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Jadi memang Bang Pigai ini menyebut nih orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Nah, artinya saya langsung menunjuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah. Itu satu. Nah, kedua, kalau lihat kalimat berikutnya, merampok kekayaan kita, bunuh rakyat Papua. Nah, dalam kapasitas Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya, saya pikir ini saya tidak melihat hubungannya. Kata Jawa Tengah itu provinsi. Provinsi Jawa Tengah. Tidak ada suku. Disebutnya Jawa Tengah di situ kan jadi menimbulkan multitafsir. Kenapa tidak langsung saja disebut ya? Jangan percaya misalnya Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kenapa harus bawa-bawa Jawa Tengah? Nah, provinsi Jawa Tengah itu di dalamnya ada orang Papua. Ya, kecuali kalau misalnya Presiden Jokowi memang wilayah kekuasaannya se-Indonesia ya, maka Papua termasuk di dalamnya. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong. Anak sorong pusat. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun, lalu sombong, lakukan diskriminasi, rasialis. Ya, itu bentuk dari sebuah propaganda politik yang dilakukan oleh kakak Natalius Pigai dalam menjudutkan pemerintahan Republik Indonesia. Blunder Pigai terjadi lagi, bukannya mendapat simpati, Pigai malah jadi begini. Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Kekayaan alam begitu, Anda bisa lihat semua media nasional, sumber daya alam dirampok. Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua. Kemudian Anda bisa melihat deployment militer yang luar biasa. Pelanggaran HAM 2014, operasi militer menyebabkan rakyat Papua mati. Saya tahu Papua hanya di Jokowi kami mendapatkan keadilan itu. Apa yang kami mendapatkan? Kemudian Anda lihat hanya 7 tahun kepemimpinan Jokowi, rasisme di Papua begitu tinggi. Harga bensin yang dulu 100.000 kami bisa mendapatkan itu sama dengan kita di Jawa. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Natalius Pigai adalah sosok yang kontroversial. Usai dirinya tidak menjabat lagi sebagai Komnas HAM, sepertinya Pigai menjadi pengangguran hingga ia berani mengkritik jika keinginannya tidak terpenuhi dan menjilat agar dirinya dihargai. Seperti di era Jokowi, Pigai lagi-lagi membenturkan sukunya sendiri dengan suku lain. Padahal di era Jokowi kita tahu semua bahwa Papua adalah anak emas yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pembangunan demi memberdayakan perekonomian rakyat Papua. Namun rupanya Pigai tidak melihat ini, atau boleh dibilang kalau Pigai pura-pura tidak melihat ini. Kadang kita tak habis pikir dengan orang yang masih saja menjadikan kebencian sebagai pandangan hidupnya. Padahal menjadi seorang pembenci itu melelahkan. Mendingan jadi kuli bangunan biar lelah juga masih mendapat gaji. Lah, kalau menjadi pembenci siapa yang mau gaji? Iya, kalau mendapat keuntungan. Kalau bernasib kayak lutung sampai panjat-panjat pohon buat cari makan, persis seperti orang yang menebarkan kebencian dengan melakukan pansos alias panjat sosial di medsos. Bukan simpati yang didapat, malah banyak orang bilang kalau kartu mati alias manusia nggak bisa dipercaya. Contohnya Natalius Pigai, jangankan orang lain, kakak atau warga Papua saja kesal dengan kelakuan Pigai sampai mengatai Pigai adalah orang yang tidak jujur dengan dirinya. Saya bangga punya adik bernama Natalius Pigai, bagus itu, modal besar untuk membenahi Papua dan bangsa ini, cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Dia memelihara kemunafikan. Kita kritis tapi harus jujur pada diri sendiri, terangnya.
Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Kita kritis tapi harus jujur pada diri kita sendiri. Pria yang diketahui keturunan Papua itu kemudian menyinggung siapa Natalius terkait dana otsus. Kenapa selalu menunjuk kesalahan itu ke pemerintah Indonesia, tapi saudaranya tidak pernah tunjuk batang hidungnya? Hanya bisa ungkit kesalahan yang disebabkan Presiden Jokowi, tapi yang dilakukan gubernurnya, bupatinya, saudara sendiri tidak berani. Terangnya lagi, Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tapi saudara-saudaranya yang memimpin tanah Papua tidak pernah ditunjuk batang hidung mereka. Bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana otsus itu. jadi cukup jelas bahwa orang Papua sendiri tidak respect pada seorang Pigai. Lalu bagaimana manusia ini selalu menunjukkan sikap kontra terhadap pemerintah? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pigai? Karena tidak mungkin yang dilakukan Pigai tidak memiliki motif tertentu. Akhirnya penulis penasaran dengan menjadi detektif pasti kelar, bukan detektif swasta yang pasti bisa bikin kelar urusan. Telisik punya selidik, akhirnya memang benar dugaan penulis selama ini bahwa Pigai tidak murni mengkritisi pemerintah atas dorongan untuk memberikan sumbangsih pandangan agar bangsa ini maju. Pemerintah atau terutama menteri-menteri itu mengabaikan perintah Jokowi untuk membangun Indonesia secara baik. Jadi perintah itu didrive langsung oleh Pak Jokowi kepada para menteri itu hampir kemungkinan tidak begitu ditindaklanjuti menurut saya. Jadi arahannya Pak Jokowi nggak sampai? Hampir tidak dijalankan. Di balik sikap kontraproduktif yang Pigai lakukan, tersembunyi sebuah tujuan, di mana seorang Pigai memiliki impian agar dirinya menjadi seorang pejabat, minimal seorang menteri lah. Hal ini pernah ditegaskan oleh Pigai, yang mengatakan dirinya siap jika ditawari presiden terpilih, Jokowi sebagai menteri dalam pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Kalau diperintah sebagai warga negara kita siap, tegasnya kepada rri.co.id Jumat 11 Oktober 2019. Hal inilah yang membuat Pigai selalu uring-uringan seperti seorang anak manja yang minta dibelikan sepeda. Sebetulnya Jokowi memang sudah feeling dengan keinginan Pigai, namun presiden bingung ditempatkan di kementerian apa Pigai ini pantasnya. Taruhlah Pigai ditempatkan untuk mengisi di Kementerian Pertanian. Khawatir nanti bukannya mengurus pertanian, malah ngegupak di lumpur. Kalau ditempatkan di Kementerian Pariwisata itu pun kurang cocok, karena problem performance-nya yang kurang mendukung. Paling tidak, orang yang pas untuk menjadi kreatif pariwisata ekonomi kreatif harus orang yang flamboyan dalam arti anggun, indah, atau menarik, dan Sandiaga Uno orang yang cocok. Walau belum terdengar gebrakannya selama ia menjadi Menparekraf. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan mengaku geram terhadap cuitan Natalius Pigai yang menyebut jangan percaya orang Jateng Jokowi Ganjar. Ferdinand mengatakan apa yang disampaikan Pigai sudah di luar batas kewajaran. Menurut saya, cuitan Pigai itu sudah di luar batas kewajaran, ujar Ferdinand kepada genpi.co Minggu 3 Oktober. Dia memberi alasan atas opininya bahwa yang disampaikan Natalius Pigai bukan kritik, tapi tendensius dan menuduh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pembunuh dan perampok tanah Papua. Ini tuduhan tak bernilai kebenaran, tapi fitnah yang sadis terhadap Jokowi dan Ganjar. Kalau diartikan, ucapan orang Jawa Tengah itu juga bersifat rasis dan mengeneralisasi. Dan ini sangat berlebihan, bahkan tak beretika serta kurang ajar. Lanjutnya, pria berdarah Batak tersebut menilai bahwa Natalius Pigai harus minta maaf atas perkataannya karena sudah di luar batas wajar dan tak seharusnya berkata demikian. Saya tak berharap Pigai minta maaf karena saya tahu dia tidak akan minta maaf, ungkapnya. Pria yang pernah memimpin barisan relawan Jokowi Presiden atau Bara JP menegaskan, polisi berhak menindak Pigai dengan tuduhan ujaran kebencian dan permusuhan berbau sara. Sebab menurutnya ini masuk ke dalam delik umum tanpa perlu aduan. Pigai terlihat jelas dari narasinya menebar kebencian dan permusuhan serta provokatif, maka sudah sepatutnya diproses hukum, tukasnya. Penantian Pigai untuk diangkat menjadi menteri tak kunjung datang, sehingga dia berinisiatif melakukan strategi yang berbeda dari biasanya. Dengan muncul seolah-olah Pigai selama ini sebagai pendukung pemerintah, Pigai dengan gagahnya mengkritik Ombudsman dan Komnas HAM yang meminta Presiden untuk membatalkan keputusan KPK terkait pemberhentian 56 pegawai lembaga anti rasuah tersebut. Pigai mengatakan Komnas HAM dan Civil Society ingin agar KPK independen dari penetrasi kekuasaan. Kok malah mereka meminta Presiden intervensi? Itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianut mereka, kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulisnya Senin 20 September 2021. Apakah Natalius Pigai mendapatkan apa yang diinginkannya? Pigai tetaplah Natalius, sepertinya pemerintah ora urus alias cuek. Hal inilah yang membuat Pigai naik pitam. Pigai semakin gusar yang akhirnya mendorong dia berkata kasar di luar kendali.
Tidak saja ditujukan pada Jokowi, Ganjar Pranowo dan orang Jawa Tengah pun tidak luput dari kemarahannya. Melalui akun Twitternya, Pigai mencuit, "Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Kami bukan rendahan. Kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan." Demikian cuitan Pigai lewat akun Twitternya. Tentu saja, hal ini membuat Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara atau BKN Muhammad Rofi'i Muklis atau MRM angkat bicara dan meminta mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meminta maaf kepada masyarakat Jawa Tengah. Jika permintaan maaf ini tidak dilakukan Pigai, MRM akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Bersama dengan itu, penulis dibuat terkejut. Natalius Pigai mengunggah sebuah gambar yang berisi pesan di jejaring aplikasi WA. Terlihat dalam gambar yang diunggah, seseorang mengklaim bahwa Puan Maharani telah memerintahkan kepada Natalius Pigai untuk menghabisi Ganjar di Jawa Tengah. Bakal runyam nih urusan, gumam penulis. Namun penulis tidak mau percaya begitu saja. Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa ada yang memanfaatkan Puan di balik skenario licik ini. Akhirnya penulis menemukan sebuah informasi. Pesan yang tak diketahui dengan jelas siapa sosok pengirimnya itu pun menambahkan bahwa dalang dari perintah Puan itu adalah Ketua DPP PDIP Bidang Pemenang Pemilu, Bambang Wuryanto. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.